membuka bagian firman Tuhan dalam dua bacaan. Yang pertama Yesaya 11 ayat 1. Yesaya pasal 11 ayat 1, dan bagian kedua Wahyu 22 ayat 14 sampai 21. Yesaya 11 ayat 1, Wahyu 22 ayat 14 sampai 21. Demikian kata firman Tuhan dalam Yesaya. Raja damai yang akan datang, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Bacaan yang kedua, Wahyu 22 ayat 14 sampai 21. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah, dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah, dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom. 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 Ulang. Shalom. Cuma 2 orang. Shalom. Yang di belakang lapar. Saya tadi melihat anak-anak itu 2 orang yang semangat paling besar daripada orang semua. Kenapa? Karena dong tampil di sini bukan soal benar bikin gerakan dan benar mengucapkan kata, tapi hati yang benar-benar bergembira karena hari ini hari kelahiran Yesus Kristus. Saudara-saudara, saya beberapa kali mengikuti Natal dari ini sampai nanti ke depan, dan sudah sekian tahun merayakan Natal. Kalau saya duduk dengar pendeta khotbah atau siapapun yang khotbah di sini, itu saya dengar bisi-bisi di belakang itu, khotbah pelama, tong so lapar, ya. Ada yang begitu. Saya pertanyakan sebenarnya dia datang ikut Natal kan cuma tunggu makan. Makanya saya mau bilang, sediakan waktu untuk dengar khotbah ini. Saya khotbah lama ini. Jadi kalau sabantar kong song mulai pastiu, pasang muka asam, supaya saya berhenti, sekaligus saya tahu anak setan mana, anak Tuhan mana. Oke, mari kita belajar dari bagian 2 pembacaan yang telah kita baca. Ibu bapak saudara-saudara, pada tanggal 11 Maret 1942, Presiden Amerika Serikat Franklin Roosevelt, dia memerintahkan DP Jenderal bernama Douglas MacArthur untuk kasih tinggal daratan Filipina, karena daratan itu telah dikuasai oleh Jepang. Tapi sebelum Douglas ini dia kasih tinggal daratan Filipina, dia bilang di rakyat Filipina, aku akan datang kembali. Tepat 2 tahun kemudian, Jenderal Douglas MacArthur ini dia datang ulang di Filipina dan dia bilang, aku sudah kembali. Bapak saudara-saudara, sekitar tahun 33 Masehi, sebelum Yesus terangkat ke sorga, setelah tinggal di dunia 33 tahun, dia juga berkata, aku akan datang kembali.
dia juga berkata, aku akan datang kembali suatu hari kelak. Dia pasti akan datang kembali dan juga pasti berkata, aku sudah kembali. Bapak saudara-saudara, malam ini saya tidak tahu apakah khotbah ini akan jadi khotbah Natal atau khotbah mengenai akhir zaman. Ya, tapi keduanya, mau khotbah Natal atau khotbah akhir zaman, dua itu tidak bisa dipisahkan. Ya, kedatangan Kristus sebagai anak manusia di Bethlehem dan kedatangannya untuk kedua kali yang entah kapan itu tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena ibu bapak dan saya hidup di antara kedua tonggak sejarah ini. Ya, kita hidup di antara yang sudah dan yang akan. Natal ini sudah, dan tong merayakan ini hanya peristiwa anamnesis, menghayati, mengingat kembali kelahiran Yesus Kristus. Satu kali saja Yesus lahir, Yesus tak mungkin lahir dua kali, tiga kali, apalagi berkali-kali. Benar toh? Makanya kita merayakan yang sudah dan kita menanti yang akan. Saudara, dia sudah datang dan dia akan datang. Dari Natal sampai Maranatha, itu judul perenungan di malam Natal ini. Dari Natal sampai Maranatha. Ibu bapak saudara-saudara, setiap tahun tong bikin Natal, setiap tahun tong memperingatinya. Natal adalah peristiwa besar yang terjadi ribuan tahun yang lalu, yang mengubah hidup jutaan manusia sepanjang sejarah. Natal adalah bukti kasih Allah yang menyelamatkan dunia. Natal adalah Allah mendamaikan manusia dengan dirinya. Natal adalah Allah turun tangan untuk membereskan kekacauan yang ibu bapak saudara-saudara dan saya buat supaya ada damai di bumi. Natal adalah solidaritas Allah bagi dunia. Tapi kemudian apa artinya Maranatha? Apa artinya Maranatha? Maranatha berarti Tuhan kami datanglah. Tuhan kami datanglah, itu arti Maranatha. Maranatha adalah sebuah doa. Maranatha adalah sebuah invitation. Maranatha sebuah undangan dan permohonan agar Kristus yang pernah datang di Bethlehem, Kristus yang pernah lahir, Kristus yang mati, Kristus yang bangkit, Kristus yang naik ke sorga, yang pernah datang ke bumi, dia akan datang kembali di kedatangannya yang kedua kali. Ibu bapak saudara, lantas di mana ibu bapak saudara dan saya hidup? Di mana? Kita hidup di antara kedua itu. Di antara dua kedatangan Kristus ini, Natal dan Maranatha. Firman Tuhan kali ini saudara-saudara memberitakan dua kedatangan tersebut. Ayat 16 menyatakan, aku adalah tunas Daud. Yesus menyebut dan memberitakan dirinya sebagai tunas di tengah kegersangan akibat dosa ibu bapak saudara-saudara dan saya, akibat dosa manusia. Lalu Yesaya 11 memberitakan bahwa aku akan datang tunas pengharapan dari keturunan Daud. Maka Natal saudara-saudara adalah bukti bahwa tunas itu muncul. Tunas itu begitu kecil tetapi menegaskan bahwa dia adalah pengharapan. Natal berarti merayakan munculnya taruh dan pengharapan itu, taruh dan tunas baru. Makanya kesalahan orang Israel apa saudara-saudara? Mereka justru menantikan pohon yang besar, pohon yang kokoh, pohon yang kuat. Karena itu ketika di hadapan mereka muncul Yesus yang kecil, Yesus yang lemah, Yesus yang tidak berdaya, mereka menolaknya. Mata mereka buta untuk melihat Mesias yang telah dijanjikan, yang telah ada di depan mereka, tapi mereka tidak bisa melihatnya. Karena mereka mengharapkan yang datang adalah raja yang besar, raja yang akan membebaskan mereka dari semua bentuk penderitaan. Tapi kemudian kita harus memahami bahwa Natal adalah raja yang besar turun ke dalam dunia, menjadi yang terkecil, lahir di kandang Bethlehem yang paling kecil, yang paling hina. Itu Natal. Saudara-saudara, Natal berarti tunas baru itu tumbuh di mana? Di hati. Dia tidak memerlukan apa-apa untuk bertumbuh. Karena pertumbuhannya apa? Dikerjakan oleh Allah sendiri. Dia hanya mau mengundang manusia memberikan hati sebagai lahan di mana tunas itu bertumbuh dan berbuah. Bukan pupuk, bukan pagar, bukan pula lainnya. Natal tidak membutuhkan aksesoris apa-apa. Natal tidak membutuhkan pohon terang. Natal tidak membutuhkan pesta. Natal tidak membutuhkan kartu Natal dan sebagainya.
Saya membayangkan kalau Yesus lahir di tahun 2023, dia lihat ini akan barang dekorasi dengan lampu mati menyala warna-warni ini, dia akan bilang begini, apa hubungannya semua ini dengan kita kelahiran? Dia hubungan apa? Tak ada hubungan sama sekali. Apa gunanya kita pasang pohon terang, tapi hati ibu bapak saudara-saudara dan saya gelap? Apa gunanya kita menyanyi malam sunyi, malam kudus sunyi senyap, tapi hati kita hingar-bingar dengan hidup pikuk Natal? Apa gunanya? Apa gunanya kita pasang nanti lampu-lampu di lorong-lorong, di jalan-jalan supaya terang benderang, tapi kehidupan kita diliputi kegelapan? Boleh sudah? Dua jam boleh? Saudara-saudara, saya mau bilang ulang, Natal tidak membutuhkan semua ini. Natal cuma butuh hati yang mau memahami bahwa Natal ini kasih Allah menjumpai kita. Itu Natal. Saudara-saudara, saya khawatir kalau semua perayaan yang Tom bikin semua ini, kartu Natal, pohon terang, balon-balon, semua yang ada nih, makanan, babi, ayam, kucing, semua, dia justru tutup tompe mata, tutup tompe hati. Dia justru menimbun sang bayi itu, Yesus itu, sehingga kita tidak bisa melihatnya. Makanya Natal saya mau bilang, sediakan saja hatimu. Cuma sedia hati saja, taruh hadiah yang lain. Selanjutnya apa, saudara? Yesus berkata, aku adalah bintang timur yang gilang gemilang. Aku adalah bintang timur yang gilang gemilang. Saudara, kalau orang bangun pagi lalu tong lihat ke sebelah timur, maka yang orang lihat adalah matahari mulai bersinar. Semua bintang di langit saudara ada. Kadang on lihat bintang siang, pagi, saudara ada toh. Saudara ada nata, saudara ada bintang di langit. Saudara ada yang lain, cuma cahaya matahari. Saudara, itu bintang yang terakhir. Itulah yang disebut bintang timur atau bintang fajar. Yesus berkata, akulah bintang timur. Ketika semua jawaban yang lain tidak lagi mampu untuk menjawab segala sesuatu, Yesus jawab semuanya. Yesus adalah jawaban satu-satunya. Saudara, ketika semua jawaban hidup yang lain sudah kalah, sudah terbenam, Yesus menjadi sumber jawaban dari semua. Saudara, itu Natal. Jadi ada dua istilah di sini yang menunjukkan siapa Yesus, tunas dan bintang timur. Keduanya menunjukkan siapa Yesus yang lahir 2000-an tahun yang lalu. Dia adalah satu-satunya pengharapan dan jawaban atas kehidupan manusia. Ibu bapak saudara-saudara, pada ayat 20 Yesus yang sama memberikan janjinya, ya aku datang segera. Kemudian setiap orang percaya yang sudah menerima tunas yang bertumbuh dalam hati, menerima Natal dalam hati, menerima Yesus sebagai Tuhan mereka, diundang untuk berseru, amin, datanglah Tuhan Yesus. Saudara, Yesus memberi janji sementara umat mengaminkan dan memberi respon iman. Perhatikan, apakah ada perbedaan antara janji Tuhan dan respons kita? Antara aku datang segera dan datanglah Tuhan Yesus, perbedaannya ada pada kata segera. 5 kali janji Tuhan ini saudara-saudara disampaikan atau dinyatakan dalam kitab Wahyu. Aku akan datang segera. Pertanyaannya, sesegera apa Yesus datang? Sesegera apa? Kapan dia datang? Tak ada satu orang yang tahu. Yang pasti segera. Tapi kenapa 2023 tahun ini Tuhan bolong-bolong datang? Ya, dia bolong-bolong datang. Ibu bapak saudara-saudara, kata segera ini justru sering kasih jerumuskan orang, menggelincirkan banyak orang Kristen, bahkan para pengkhotbah akhir zaman. Mereka menduga-duga, mereka mereka soal kedatangan itu. Kapan kata segera itu sesungguhnya? Mereka mencoba untuk jadi nabi-nabi palsu, padahal Alkitab memberikan kesaksian bahwa mengenai hari itu tidak ada seorang pun yang tahu, malaikat tidak tahu, anak tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Saudara-saudara, kita lupa bahwa ukuran segera menurut Tuhan berbeda dengan ukuran segera menurut manusia.
Bukankah dikatakan dalam 2 Petrus 3 ayat 8, di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Bayangkan ibu bapak, ingat, bukan sama dengan, bukan sama dengan, tapi sama seperti. Sama seperti. Artinya, tidak seorang pun yang bisa menghitung waktu kapan dia datang lagi. Ketika manusia sangka, ketika orang kira dia sudah begitu dekat menurut perhitungan orang, menurut perhitungan manusia, dia sudah begitu dekat, menurut Tuhan belum. Tong anggap dia sudah dekat, padahal masih lama. Yesus tak kunjung datang. Sebaliknya ketika manusia orang semua ibu bapak tong berleha-leha, bersantai-santai, menganggap bahwa dia masih lama datang, siapa tahu dia justru mendadak datang. Saudara, karena itu ketika Yesus berkata aku datang segera, cukuplah ibu bapak dan saya bilang amin, datanglah Tuhan Yesus. So siap Tuhan Yesus datang? So siap kah belum? Belum siap toh? Bertobat. Jadi orang Kristen yang cuma masuk gereja, nanti Tuhan datang panaku. So siap Tuhan datang? Siap. Mau belum Kristen ternyata masuk gereja, mau datang ini, kau Natal bikin apa ini sebenarnya? Tunggu makan. Tertawa lagi. Ibu bapak saudara-saudara, kalau waktu Tuhan bilang aku segera datang, aku datang segera, cukup orang bilang amin, datanglah Tuhan Yesus, datang sekarang. Tapi perlu orang bilang segera datang Tuhan. Tapi tong bilang amin, datanglah, bukan segera datang Tuhan. Kalau tong bilang segera datang Tuhan, tong sudah paksa tong ukuran untuk Tuhan pemau. Dia bisa datang 1 milenium lagi, 1000 tahun lagi, atau lebih, bisa pula 1 hari lagi, atau bahkan hari ini, malam ini, sebentar. Jadi bapak ingat sudah. Boleh? Lapar? Terakhir, saya mau singgung soal tema ini. Mana tema itu? Kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Ini perikopnya soal gembala-gembala. Dalam rangka yang tadi dari Natal sampai Maranatha. Ini sebenarnya mempersiapkan orang dan mengingatkan orang bahwa dunia kita telah rusak. Adam dan Hawa bikin rusak. Tangan yang baloko, tangan yang tak bisa kontrol, ambil, tambah manusia petangan lagi, papan curi, pukul, ambil orang punya, baru tangan, bolong mata, mata sabarang, hati sabarang, kaki sabarang, baru tangan. Seluruhnya so kacau. Tapi kemudian dalam kekacauan itu Allah menjanjikan, Allah berinisiatif untuk mendamaikan dirinya dengan manusia yang so bikin kacau itu, Yesus. Beritanya disampaikan lewat gembala-gembala. Saya mau juga kita berkaca dari para gembala, saudara. Kalau saya pikir-pikir ini, makin hari makin mengagumkan kesadaran para gembala ketika menyembah Yesus itu, dan betapa mencengangkan ketika jeniusnya orang Majus rela tunduk dan menyembah bayi yang biasa-biasa itu. Kenapa, saudara? Saya mau bilang, itulah pengetahuan, itulah pemahaman, itulah pencerahan, itulah anugerah, itulah iman. Maka saya membayangkan kalau orang semua sebagai orang percaya yang beriman bisa menemukan pemaknaan seperti itu. Karena tidak ada yang lebih bahagia ibu bapak saudara-saudara daripada hidup mengenal Dia, hidup bersama dengan Dia. Natal di mana kita bisa bercermin diri terhadap Natal itu sendiri dan kita pasti bahagia. Saya mau bilang tidak salah dengan berbagai hadiah, tidak salah dengan semua ini, akan jadi masalah kalau itu fokusnya. Sekali lagi, tidak masalah dengan hadiah, dengan pohon terang, dengan semua yang terus dekorasi bagus-bagus, tapi dia jadi masalah kalau cuma itu tempe fokus. Lalu tontar apa makna Natal malam ini? Dari Natal sampai Maranatha, dari lahir sampai Yesus naik ke surga, sampai dia balik ulang datang. Siapkah saudara
Bapak saudara-saudara, berita di Wahyu itu adalah sebuah peringatan bagi kita. Ayat 14, 15. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Berbahagialah orang yang hapus dia dosa-dosa, yang kas tinggal dia dosa-dosa. Bicara jubah, bicara pakaian. Manusia berpakaian dosa. Manusia adalah penuh dengan dosa, harus dibasuh. Kalau Yesus sudah lahir, Yesus sudah mati, Yesus sudah bangkit dan naik ke sorga, tanda bahwa kita telah ditebus. Maka kesucian miliknya harus dijaga untuk perjalanan dalam menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Sehingga ketika dia bilang, aku sudah kembali atau aku akan segera datang, maka kita akan menjawab, datanglah Tuhan Yesus. Amin, datanglah Tuhan Yesus. Tidak ada keraguan sedikit pun untuk takut untuk Yesus mau datang. Silakan datang malam ini, Yesus mau datang, datanglah. Tidak usah takut, saudara. Supaya jangan kita seperti anjing-anjing, seperti tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta yang melakukannya. Karena mereka ini akan tinggal di luar, bukan di sorga, di luar. Sorga lawan sorga pelawan apa? Mau pilih sorga kah yang itu? Mau pilih yang mana? Jawab. Pilih sorga ke neraka? Pilih sorga ke neraka? Mau hidup so pantas masuk sorga? Kalau yang belum pantas bilang sementara ini neraka dulu. Enak yang ini. Tanya mau masuk surga, mau. Hidup betapa lagi baru mau masuk surga. Hidup sama dengan setan dan meki dan suanggi baru mau masuk surga. Makanya supaya tompe semua yang meki suanggi dan semua dia berubah jadi manusia yang seutuhnya, manusia yang benar-benar takut ke Tuhan, lalu kemudian yang merindukan hadiratnya, yang merindukan surganya, yang merindukan semua kemuliaan Allah untuk menjadi bagian kita. Tobat, berhenti bikin dosa. Sudah pulang dari sini, berhenti. Yang ada baku bakar itu tetangga-tetangga, baku minta maaf. Jangan tom bicara Natal itu damai, pulang tom baku pukul. Betul toh? Natal tak ada pemakna apa-apa. Dengar pendeta bilang iya, mengaku pura-pura setan bisa begini ya. Padahal pulang tak bikin. Damai harus diwujudkan, damai harus dipelihara, damai harus dibagi. Amin, saudara. Amin. Ini pakai baju bagus-bagus. Yang baju baru ada, yang baju baru hari ini boleh angkat tangan. Kenapa? Tapi jangan paksa laki untuk beli baju. Yang bini-bini, orang tuh dari Januari sampai November tuh mencari semua. Tapi tidak salah tong kasih manja tong bini. Karena tong bini itu kadang dari Januari sampai di bulan November tuh dong so tumbuh rafu. Desember itu kasih bagus-bagus kedua. Begitu dong sanangnya. Pokoknya kita ada tak kupas di pongkalapa nih. Yang penting anak-anak baju dan bini semengken ka. Tuh. Natal ini rupa-rupa macam. Kue-kue dulu itu saya paling suka kalau kue itu biasa kalau sebelum Natal kan mau bikin kue kan tunggu DP angus tuh, DP off itu. Nah itu tunggu, dapat yang angus dulu. Dan ternyata setelah saya jadi pendeta saya baru tahu ternyata bukan cuma kue yang angus, rambu yang angus. Tak apa-apa. Tapi jangan bapaksa kompi bawa utang tuh. Yang penting tampil beda. Natal itu bukan soal tampil beda. Natal itu bukan soal berat ringan. Natal itu berjumpa dengan Tuhan di hati yang takluk kepadanya. Amin saja. Pulang teramin. Mau bilang amin, gampang mau bilang nih. Amin itu ya benar. Bukan amin di sini langsung kurun dalam ruang ibadah, tara pulang sampai sana, sampai keluar situ amin selesai. Dia jadi Amon.
Boleh sudah? Solapan tuh. Terakhir, satu paragraf terakhir. Boleh iringi saya mau baca puisi. Natal. Kasih Allah menjumpai kita. Natal, kegagalan manusia sehingga Allah harus turun untuk membenarkan. Natal, damai hilang di bumi ketika tangan manusia mengacau. Maka Allah harus turun tangan untuk membereskan kekacauan itu. Mari saudara-saudara, kita memberi makna pada perayaan Natal. Bukan sekedar hadir di sini, bukan sekedar untuk mengisi perut supaya kenyang, tapi kita pulang dan menemukan makna dan benar-benar terpatri dalam hati dan pikiran kita, dan memberi kesaksian dalam hidup hari-hari kita kepada siapa saja yang kita jumpai, bahwa kita akan mengatakan, Yesus begitu mencintai saya. Menjadi kesaksian yang murni, bukan dibuat-buat. Itu Natal. Semoga Natal lingkungan pelayanan 2 Jemaat Lembah Kebudayaan Awil mengisi setiap hati yang kosong, setiap hati yang punya masalah, setiap hati yang punya segala macam beban hidup. Sedikit saja ruang hatimu Engkau berikan untuk Roh Kudus masuk ke sana lewat kelahiran Yesus Kristus, maka niscaya segala kepahitan, segala masalah, segala hal yang ada di hatimu akan diusir dengan sendirinya, dan engkau akan menikmati kemurahan Tuhan dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati.